anak tuh nggak bisa pilih dia lahir dari rahim siapa. Bisa punya pemikiran kayak gini kan emang waktu sih menurut gue. Sabar tuh waktu. Kayak misalnya gue minta maaf sama lo, kayak gue udah minta maaf kok lo nggak mau sih balik lagi kayak dulu gitu semula. Karena waktu gitu. Ya, semua selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di samping Risti Tagor dan juga Eng Shirley. Yeay. Halo. Ini namanya agak unik mas, Eng Shirley. Iya sih mas ya. Itu nama asli atau nama panggung? Kecil sih sebenarnya. Oh iya. Di kelas umur 2 tahun kalau nggak salah. Oh jadi, gitu. Kan aku ditinggalkan di Pontianak kan. Kelahiran Pontianak itu sebelahnya banyak orang Chinese. Jadi kebetulan suka warna merah kan. Jadi warna merah itu artinya ang kan, Eng gitu. Bahasa Cinanya itu. Jadi aku dipanggil Eng jadinya deh. Tapi nama asli Charlie Chandra aslinya. Jadi Eng Shirley. Eng Shirley, bukan Shirley. Gue salah bacanya berarti ya. Tulisannya Ang, dibacanya Eng. Iya. Oh, Charlie okay. baca balik-balik jadi mas ya. Eng Shirley. Eng Shirley. Nah, itu dia. Yang benar ya teman-teman. Tapi sering banyak yang salah berarti. Sering. Apa gue doang kayaknya? Sering sih, justru yang aneh yang bener malah. Terus ada yang aneh yang bener. Ada yang suka ngira kalau itu cewek gak kak? Ada. Itu penasaran. Ada cewek di SIM aku sekolah SIM waktu SMA perempuan. Demi apa? Iya. Berarti kalau selama kayak 5 tahun itu agak gimana sih sebenarnya? Simnya jadi wanita. Wah itu fatal sih. Tapi fotonya mukanya sama kan? Sama. Sama. Wow. Berarti sempat ada fase betanya sampai akhirnya ada acceptance. Acceptance ya udahlah, aku biarin aja gitu. Yang penting gue bisa bawa kendaraan. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi sih. Oke. Laki-laki pria gitu. Tapi kalau kayak di chat atau apa dari apa customer service gitu udah nggak ya mbak gitu? Ada pasti. Masih. Mbak, bu gitu ya. Bu, ya udah aja ya. Ya udah aja. Oke. Nah ini kalau Risti Tagor juga namanya juga bukan Risti kan sebenarnya kan? Bukan, sebenarnya nama aslinya Aryastia Ramadhani Tagor. Aryastia Ramadhani. Jadi kalau panjang aslinya nih ya, Aryastia Ramadhani Tagor Harahap. Jadi marga dari Batak itu sebenarnya Harahap. Tagor tuh nama kakek. Cuma karena Harahap kan banyak banget ya. Jadi Muslim dan non Muslim tuh Harahap gitu kan. Terus habis itu Aryastia itu emang dari kecil tuh dipanggilnya Risti, Titi gitu. Akhirnya pas pada saat SMA terus harus punya nama pas lagi di sinetron atau di film itu, akhirnya ya udahlah pakai nama kaki aja jadi Risti Tagor gitu. Dan itu sih kebalik-balik juga sama. Ntar dipinggil Resti, Rizky. Kemarin Rizky ya kan. Terus Tagornya bisa Tigor, Togar, cuman kan kayak Togar. Iya, Togar. Orang suka salah saja kayak udahlah biarin aja gitu. Oke. Rizky kemarin ada Mbak Rizky, foto dong Mbak Rizky. Resti kayak kemarin yang sesusah itukah nama gue gitu ya, Bang? Enggak yang kan. Epic itu sih yang Resti Tigor itu. Resti Tigor. Nggak ada yang kena depan obat. typo dua-duanya ya. Aduh seru ya. Tapi kalau dari anak-anaknya Risti Tagor sendiri itu kan namanya juga agak unik kan. Arsen, Arkana, Arshila. Nah itu suka ada yang salah sebut gak? Nggak terlalu sih. Maksudnya kayaknya nggak sesusah nama aku kali ya. Tapi nggak tahu kalau mereka di sekolah karena mereka nggak cerita ya. Oh iya. Tapi kan kayak kalau Arsen dipanggil Acen, kalau Arkana dipanggil Arka, kalau Arshila dipanggil Cila gitu. Jadi lebih gampang kan. Lebih gampang. Gitu. Iya. Kenapa kita punya nama susah ya? Iya. Akbari. Iya. Sampai Risti Gue panggil apa ya gitu karena bingung. Gini, manggil apa ya? Akbari apa nih, bingung apa kayak aku bingung loh mau manggil apa, terus nggak dikasih jawaban, panggil aja Akbari, tetap panjang. Tadi pagi kayak siapa Akbari gitu. Panjang, iya memang gitu ya. Jadi apa dipanggil apa biasanya? Aku biasanya mungkin orang kalau manggil pendeknya Bar biasanya. Bar, oke. Karena tengah tuh kan Akbari, ya makanya. Iya benar-benar Bar sih. Bar ya. Bar. Ada beberapa yang cuman agak aneh sih. Iya, makanya karena aku itu. juga aneh kan tanggung gitu. Aneh sih sebenarnya kan. Oke, jadi mulai hari ini kita panggilnya Bar. Bar. Ya. Aku sampai ngechat kayak aku manggil apa ya, bingung nih gitu. Iya. Aduh, kocak sih. Tapi kita sekarang di sini ngomongin tentang perjalanan karir masing-masing gitu ya. Kalau tadi Mas Eng gimana ya? Perjalanan karir ke musik
ceritanya gimana? Memang sih kalau musik memang dari tahun 99 sih ya. Tahun 99 itu udah mulai. Tapi kalau ke industri itu, kalau yang religinya itu 2014. Oh, kenapa akhirnya ke religi? Tadinya aku gitaris, memang sebenarnya di band pop yang biasa itu, yang dulu aku sempat di band pop itu sempat sampai 4-5 tahun gitulah. Terus ya bandnya bubar, ganti vokalis, drama-drama band ya. Drama-drama band lah biasa ya Mas ya. Yeah. Bar ya. Santai banget kita. Mas. Jadinya satu titik tuh aku mikir gini nih. Ini kok band kagak kelar-kelar ya, ditinggali vokalis jadi PNS lah. Vokalisnya yang ada patah hati pulang kampung. Akhirnya udahlah gue nyanyi aja deh kayak gitu. Tapi memang gue kumpulin itu, yang gue kumpulin tuh personel-personel yang memang gak terlalu rese sih sebenarnya, yang santai-santai aja gitu. Terbentuklah band Varsity waktu itu. Nah memang kebetulan kan lagi kerja di salah satu travel umroh di Jakarta. Jadi memang basicnya kali hari-harinya religi terus kan. Nah, kita bikinlah satu lagu religi yang memang asik lah gitu. Awalnya tuh Alhamdulillah It's Friday itu Varsity itu jadi tentang hari Jumat tapi bungkusannya yang pop alternatif. Nah disitulah aku mulai nyanyi, kita bikin lagu itu. Akhirnya kita sepakat bikin band ini band religi gitu. Oh, dari situ. Dari situ. 2014 itu. Iya udah 2017 keluar single yang pertama. Oke. Gitu singkatnya ya. Singkatnya gitu. Siap. Nah, terus kalau si Risti sendiri, gue jadi mau Resti gitu tadi. Ya. Typo. Nah, Riz, kamu ketemunya gimana sama Mas Aeng? Oke, jadi kalau sama Kak Aeng itu sebenarnya kan dari 2014 pun ternyata barengan. Jadi Kak Aeng bikin bandnya, aku dibikin album sama Mama. Jadi mamaku tuh kan suka nulis kan. Kamu anak berapa sih? Piano, anak ketiga dari 4 bersaudara. Terus sebenarnya kalau aku tuh kan emang fokusnya syuting. Kakakku nyanyi tuh, kakak namanya Andita. Jadi kalau kakak tuh ikut Elvas, terus dia ikut yang nyanyi-nyanyi lah banyak gitu. Yes. Terus lagu-lagu Sherina lah dia lah. Pokoknya berkegiatan lah gitu, Jay-Z banget lah suaranya gitu kan. Terus gak tahu gimana di 2014 anakku udah pakai jilbab, terus mama bilang, "Mama pengen deh tulisan-tulisan mama itu dijadiin lagu sama 2 anak mama." Jadi kakak dibikinin satu album 10 lagu jazz, aku 10 lagu religi. Ya udah akhirnya kita rekaman lah. Tapi ternyata karena emang aku lebih fokusnya sama syuting, itu bukan, ibaratnya itu bukan passionku gitu, nyanyi bukan passionku. Jadi ya udah rekaman aja, tapi nggak aku seriusin gitu. Sampai akhirnya pada saat pandemi kemarin kan nggak ngapa-ngapain ya, pandemi tuh kayak bingung gitu. Biasa kerja, biasa berkegiatan, entah itu talk show, syuting, apa fashion show atau apa, kayak nggak ngapa-ngapain. Akhirnya fokusnya sama YouTube. Punya target, aku tuh emang orangnya kayak kalau punya plan, aku akan stick to the plan itu sampai itu ada di goalsnya. Dan goalsku 1 tahun itu adalah monetize YouTube. Kamu punya vision board itu ya? Iya. Okay, nice. Akhirnya vision board itu aku pertama kali banget itu coba membuat beberapa niche nih. Apa nih yang mau dibikin? Jadi mulai dari ada aku masak, ada podcast, ada aku cover lagu. Terus ternyata yang paling aktif penontonnya adalah cover lagu. Dan lagu itu kalau orang denger, orang bisa denger lagi kan. Bisa dia ulang. Sementara kalau podcast tuh udah tahu ceritanya, udah sekali aja. Resep juga mereka save, tapi kalau misalnya masak tuh nggak selalu dicontohin gitu. Ada kadang-kadang ada orang yang cuma menikmati aja gitu kan. Terus ya udah akhirnya si lagu itulah yang aku dan tim kayak oke, kita fokus buat cover lagu. Nggak tahu nih setahun ini bakal perlu berapa. Dan akhirnya kesepakatannya adalah ada lagu yang lagi hit saat ini, lagu-lagu pop gitu ya. Tapi karena aku emang basicnya penyanyi religi, aku juga harus bikin yang religi. Jadi yang pop itu berjalan dengan benar, tapi religi itu habis stoknya. Siapa lagi nih yang mau diambil nih gitu ya, lagu siapa lagi nih yang mau aku cover. Nah kebetulan yang buat musik itu namanya Kak Sinyo. Ini juga unik, Kak Sinyo itu non muslim. Ya, tapi dia yang membuat lagunya Kak Aeng, bantuin musiknya Kak Aeng yang hati-hati dengan hati. Dia yang membuat musiknya. Dia bilang langsung, "Ti, aku punya temen nih. Waktu dia rekaman, aku nih yang support ngopretin rekamannya gitu." Dikasih tahu lagu Varsity, aku dengerin tuh lagu pertamanya hati-hati dengan hati. Terus habis itu emang boleh Kak dipakai, aku bilang gitu kan. Boleh kok, aman kalau mereka. Oh ya udah akhirnya buatlah rekaman, dan itu kan aku video klip kan. Jadi emang aku bikin video juga.
Aku tag lah pasti kan. Pas aku posting aku tag tuh ke Varsity-nya. Ternyata sampai lah ke Kaeng. Tapi belum kenal tadinya. Belum kenal. Oke, terus sampai di hari upload itu juga belum kenal. Sampai di hari upload pun belum kenal. Jadi karena itu 2021 berarti. 2020 apa Iya, ya? 21. 2021. Ya udah habis dari situ akhirnya di DM lah, makasih ya Kak gitu, pakai lagunya ya Kak, sama-sama bagus, aku bilang gitu. Terus karena emang masih buntu juga, ada dua lagu lain yang emang lagu Varsity juga, akhirnya kayak collab yuk gitu. Akhirnya ngobrolin collab. Ya ayo, karena emang lagu-lagunya bagus gitu. Maksudnya packagingnya tuh beda sama religi yang lain. Yang ini tuh lebih kayak sama deh, mungkin Akbari udah denger lagu yang Sabar Tak Ada Batasnya tuh kan udah. Lagu religi tapi nggak terlalu packaging religi ya general kan? sih sebenarnya. Iya, maksudnya lebih ringan gitu kan. Terus kalau Varsity kan emang band banget gitu kan. Ya udah akhirnya kita sepakat lah buat collab. Terus akhirnya aku monetize tuh. Selama setahun aku bikin 80 lagu cover song. Wah, gokil. Dan satu single religi dan berhasil monetize. Ajaib. Di detik-detik terakhir tuh udah monetize, berhasil. Jadi banyak formula yang kita lakuin kayak ini lagu misalnya udah jadi lagu 20 nih. Jadi mesti ngapain? Oke, kita gabung jadi kompilasi. Nah, kompilasi itu yang aku promoin di sosial media supaya orang tuh di mobil dengerin itu. Gitu. Karena memang ini ada target, karena monetize itu di watch time yang berapa puluh ribu itu dalam setahun kan begitu. Misalnya aku tanggal 1 Januari ke 1 Januari lagi, begitu masuk ke 2 Januari yang satunya ini dikosongin kan sama YouTube. Jadi kita kejar-kejaran sama waktu, dan alhamdulillah kayak gila, sama tim tuh happy banget karena ya kita achieve gitu. Dan habis itu aku kecapean, kayak capek deh gue nyanyi, kayaknya istirahat dulu deh. Nah tapi cover lagunya jadi gantung kan. Iya benar. Sama Kaeng tuh cover lagunya gantung karena aku kecapean. Jadi udah selesai rekaman, kita belum bikin video cover. Pas Desember. Oh, jadi kamu tuh setiap video tuh ada, setiap lagu cover ada videonya? Ada. Ada, jadi ada videonya. Jadi memang produce audio dulu ya biasanya. Jadi kita produce dulu, rekaman dulu, udah selesai. Abis itu baru aku. Berarti ini kayak benar-benar semua video klipnya gitu kan dikerjain, capek banget kan. Jadi 80 kan dalam setahun. Jadi aku kayak akhirnya kan jadi home recording kan. Jadi di rumahku aja gitu kan. Akhirnya kita pakai peralatan yang kita bisa gitu kan. Ya itu rekamannya semuanya di rumah. Aku tuh sanggup 1 hari maksimal di 5 lagu rekaman lagu cover. Kalau video maksimal di 10-12 video. Gila. Jadi emang kayak rekaman, misalnya 2 hari rekaman 5 lagu, nanti hari ketiganya kita bakal bikin video covernya semua. Karena kan aku juga punya kegiatan yang lain kan. Jadi misalnya dalam seminggu aku ngerjain 3 hari itu, aku punya 4 hari yang gak ngurusin YouTube gitu. Itu sih formula yang kemarin aku lakuin kan. Dan ternyata di Desember itu Kaeng tiba-tiba ngehubungin, Kak mau Ramadan nih. Ramadan kan kalau gak salah waktu itu apa? April Mei ya? Mei kan. Yeah. Jadi kayak mau nggak Kak, kita nggak usah yang collab, tapi maksudnya nggak usah collabin cover, tapi kita bikin lagu baru. Itulah yang akhirnya aku setuju. Kita kerjain tahun lalu, kita rilis lagu Muslimah Sejati gitu. Oh itu yang EP itu? Bukan EP, single sih. Single. Okay, itu Muslimah Sejati itu akhirnya kita rilis tuh, itu band. Dan itu memang aku kayak nggak ada campur tangan aku sama sekali lah di lagu itu. Aku cuman nitip judul aja ya. Iya judulnya itu judul aja. Tadinya kan Jilbab Cantik kan. Terus aku kayak boleh gak sih Muslimah Sejati aja, karena ada lirik kata-katanya Muslimah Sejati gitu. Karena aku tuh lirik banget. Jadi aku penikmat musik yang kayak genre musik apa aja, kalau liriknya emang oke tuh aku suka gitu. Kalau Kaeng kan musik banget musik ya. Musik banget kan. Lo harus dari musiknya. Iya. Oke. Kalau lirik nggak suka, lirik nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting misalnya jadi kayak bagus nih lagu ini, bagus nih kayak apanya nih Kak gitu. Ya musiknya yang menurut dia bagus, nada-nadanya gitu. Oke. Dari situ akhirnya bikin musik bareng kalian. Iya. Challenge lah itu ya akhirnya. Akhirnya sih kalau ngomongin lagu Sabar Tak Ada Batasnya tuh emang Kaeng. Jadi tuh aku challenge lah. Jadi kayak, Kak aku ada nada nih, tolong isiin liriknya deh, tapi temanya pengennya Sabar Tak Ada Batasnya gitu sih. Oh udah dibatasin temanya itu? Udah ngasih tema, udah ngasih nada, jadi tinggal karistisi. Karena emang susah juga sih buat aku yang gak pernah bikin lagu. Kalau misalnya disuruh berkembang bingung gitu mau bikin apa, karena dibilang Sabar Tak Ada Batasnya, tapi bagian musiknya udah ada. Jadi itu udah ada judulnya? Udah ada judul. Jadi judul dan nada itu sudah dibikin sama Kaeng. Aku isi bagian liriknya. Kosongan kan jadinya. Oke. Dan akhirnya itu jadi formula kita sekarang buat ngebikin bang lagu kita itu. Cepet gitu. banget ternyata, dikirim balik langsung. Oh enak malah ya. Iya, jadi kamu udah ada judul, udah ada nada. Iya. Tema lah intinya, mungkin tema ya. Oke. Udah langsung ternyata kan
pertama kali ya bikin lagu, tapi ternyata bagarnya tuh udah jadi gitu. Jadi aku tinggal udah Kak ini udah jadi nih Kak, kayaknya udah ada verse-nya, ada chorus-nya, bridge-nya udah ada gitu. Oh iya masa sih gitu. Terus aku gak ngerti gitu itu apa. Asli ya, kayak Kak Eng dan Farsi itu tuh menghadapi aku yang kayak mereka ngomong do re mi fa sol la si do, please kasih contoh aja. Aku gak ngerti asli. Kayak nyanyi itu emang karena aku seneng nyanyi, terus aku tertarik sama nyanyi gitu. Tapi kalau mau dikasih tahu soal ilmu-ilmunya tuh kayak hilang lagi gitu loh. Iya. Jadi kayak siap ngomongin dia kayak itu ada chorusnya Kak, itu ref, itu bridge. Oke, siap. Udah. Tapi nggak inget. Akhirnya udah langsung. Itu jadi, semua jadi, udah tinggal bikin guide kan, langsung recording sih. Iya. Jadi sebenarnya lagu pertama kita itu yang ini, Sabar Tak Ada Batasnya. Tapi yang rilis justru lagu kedua yang aku bikin yang Bersama Lebih Baik. Itu jadi single soloku. Tapi kamu nggak ikut nyanyi? Nggak ikut. Nggak. Oh kenapa? Karena memang lagu itu tuh Kak yang bikin musik, terus abis itu Kak bikinin Kak gitu, dan aku waktu itu lagi perjalanan Jakarta Makassar. Jadi ya udah kayak ya, kan nggak ngapa-ngapain ya. Dan itu tuh subuh kan berangkatnya. Ya udah aku iseng aja pakai earphone, terus jadi manajer sama roadmanku tuh kayak ngapain sih Ti nyanyi diam gitu. Aku bikin lirik dan itu cepet banget ngerjainnya. Makanya kalau dengerin liriknya, hai selamat pagi sayang, karena itu emang lagi pagi gitu, lagi pagi gitu sih. Gitu. Jadi akhirnya aku nemuin kayak ini dunia yang baru, ini fun banget ya ternyata. Kayak emang yang menciptakan lagu tuh bebas gitu loh. Kita bebas berkreasi, mau bikin apa aja tuh bisa gitu. Bener sih. Tapi ngomongin soal sabar gitu ya, aku tuh baru menyadari ini kayak bulan puasa pertama ya akhirnya aku bisa sabar menghadapi mereka-mereka yang di jalan ngelawan arah. Wow. Kayak udah sumpah serapah lah pokoknya, udah kayak kesel banget lah pokoknya. Kali ini enggak ya, ketahan ya. Bertahun ini. Enggak tahu kenapa kemarin tuh kayak ada beberapa tuh kan yang kayak lawan arah terus kayak ya udahlah gitu. Astagfirullahaladzim aja sendiri aja kayak alhamdulillah gitu. Buat gue tuh goals loh, maksudnya goals. Iya kayak nggak mesti ngomong kasar, cuma dalam hati aja gitu. Iya, cuman nggak yang kayak tadinya dulu emosi banget. Buka iya. Oh enggak, aku kayak langsung kayak iya. Ya gitu deh. Yang kayak tapi emang ngetes kesabaran tuh di jalan loh sebenarnya. Kayak kita tuh apa ya, ngadepin macet ya. Parah loh ngadepin macet ya. Iya. Kemarin kan habis kena macet kan kali. Iya, dan kita santai aja. Tim sabar gitu memang. Kita emang tim sabar. Iya, maju udah. Iya, sabar banget kayak ngobrol aja. Gak usah repot apa, ya udah santai. Gitu ya. Itu butuh pendewasaan ya. Kayak kita nggak bisa tahu kan kapan kita dapat tingkat kesabaran yang tinggi itu. Karena memang maksudnya kayak kalau aku yang ngerasa emang atas apa yang udah pernah kita laluin sebelumnya pasti bikin kita tambah sabar. Karena kita tahu bahwa kayak apa yang mau kita paksa ya, kalau katanya enggak tuh enggak gitu ya nggak sih, kayak kayak misalnya kayak lo pengen jalannya lancar gitu, tapi kan itu hal yang nggak bisa dipaksa kan. Akhirnya mau nggak mau kita pilih buat ya udah gue terima aja deh, gue sabar aja deh gitu. Ratu sabar. Iya. Sesabar itu deh. Sabar banget dia. Oke. Asli. Lu juga sabar Mas? Gak tahu sih. Sabar ya. Lu ada momen yang gak sabar akhirnya jadi sabar gitu nggak dalam hal apa? Apa ya? Tadi kan gue di jalanan kan. Ini sih Mas paling kayak Gojek gitu sih sebenarnya yang kayak nggak nyambung terus nyolot gitu kan. Oh iya benar. Iya dia kayak sotoy jalanannya. Iya gitu, terus misalnya kayak kemarin tuh dia itu nggak ngerti tip kali ya. Maksudku kan kalau ada tol atau apapun itu kan bisa di belakang bisa dicas di GoPay. Dia nggak ngerti itu, jadi dia nggak mau nurunin barangnya itu sebelum aku transfer. Padahal kan kita keadaan lagi di jalan terus segala macam. Ngirim barang ya? Iya. Jadinya ya udah, ya aku kasih WA, aku chat dia. Ya udah Mas, saya transfer aja, udah beres gitu. Biasa mungkin. Karena masih sabar. Padahal kan bisa di aplikasi sebenarnya. Iya, tapi kan kalau memang kita pada ngikutin nggak sabar kan pasti bintang 1 loh. Bintang 1. Asli emosi ya. Udah mau ke bintang 1 nggak jadi, kasihan. Karena kita tuh suka kayak emosi sama orang yang nggak ngerti juga nggak ada gunanya nggak sih? Kayak misalnya kita mau marah nih ngomong sama orang kayak nggak paham lagi, udah deh gitu. Iya sih. Itu momen yang emang ya butuh ya udah aja jadinya ya. Apalagi kayak ngerasa banget kayak Ramadan gitu ya. Itu kan justru dimana di saat Ramadan tuh kayak sabar diujinya tuh di segala arah gitu nggak sih? Iya sih. Macet, panas, lapar. Selain di jalan itu apalagi Mas pas Ramadan kemarin Mas? Apalagi ya? Kayaknya itu udah jalan aku yang keinget di jalan. Oh sama ini invoice belum cair tuh juga. Cukup latih kesabaran. Tapi kalau aku juga ngerasa ya kalau kita syuting itu juga kita dilatih kesabarannya.
Karena kita banyak nunggu iya, kan? iya, Kita nunggu, sama kalau kayak kita mau perform tuh kan kesabaran kita ditunggu di tes ya, sabar nggak nih gantian, karena ya bisa kan Bener. event tuh kita diminta datang jam berapa, katanya panggung mundur molor, jadi ya sabar aja lah gitu, mau emosi juga nggak bisa gimana Sambil nyetel lagu kalian ya. Iya. Gitu ya. Sabar tak ada Bersabar batasnya. Iya itu menyenangkan. Aku waktu itu dikasih denger sama dia pas lagi nunggu giliran Iya, teh. Oh, pas banget ya. Iya. Jadi udah denger duluan sebelum rilis. Bersabarlah. Gitu. Itu udah versi master ya? Udah, sekarang udah rilis ya, video klip udah bisa didengar, terus lagu-lagu kita juga udah bisa dijadiin background nih di sosial media. Nah, tuh dibikin video-video TikToknya ya. Iya. Sambil menghadapi jalanan mungkin bisa kan? Bener buat nemenin. Kalau kemarin sih bercandaan beberapa kali kayak ini nih buat ibu-ibu ya yang kalau anaknya tiba-tiba nggak nurut dengerin. Sabarlah. Anaknya gak mau makan ya kan, kasih lagu itu ya. Sabar. Videoin deh mukanya. Iya benar. Masuk. Tapi gimana? Anak kamu gimana? Termasuk yang melatih kesabaran atau enggak? Enggak terlalu sih ya. Maksudnya ya anak-anak ya mereka normal pada umumnya aja. Jadi sebenarnya kalau kita memang sadar bahwa mereka tuh bukan orang dewasa dalam tubuh anak kecil gitu loh. Jadi gue yang harus ngerti, bukan gue yang minta mereka ngerti terus gitu ya kan. Karena kadang-kadang mereka tuh melakukan sesuatu yang bikin kaget gitu tuh karena mereka belum tahu gitu. Jadi kita nggak bisa maksa apa yang kita udah tahu tuh mereka harus tahu. Umur jadi ngobrol. Yang pertama 12, yang kedua udah remaja berarti. Iya loh, saya udah mau punya anak SMP nih. Ya semoga saya masih anak SMA ya. Iya. Mama. Arsen 12 tahun, Arkana 8, Cila 5. Gitu. Jadi tahun ini Arsen masuk SMP, Cila masuk SD. Seru lah ya. Seru. Itu seru itu. Seru 12 banget. tahun tapi udah mulai ini enggak sih kayak nggak mau jaga jarak gitu sama orang tua segala macam. Enggak ya, main banget sih. Karena kan biasanya anak remaja gitu kan ada sisi berontak ya kan. Gue tuh punya konsep temenan sama mereka. Itu main gitu. Jadi kayak meskipun gue butuh bantuan teman-teman di sekitar gue yang cowok-cowok tuh kayak misalnya nanya apa jujitsu terus atau iya. Ya, terus gue nanya apa itu kayak gimana, kasih tau gue biar gue ikutan tahu gitu kan. Kayak misalnya di tim kan banyak kan cowok-cowok kan, kayak di manajemen tuh masuk ada KE, ada tim banyak gitu kan yang di band dan lain-lain, kayak apa game apa nih dia ngapain nih gitu. Karena jangan sampai gue kelewat gitu, karena emang di era sekarang kan kayak kita kalah sama digital ya. Jadi kayak gue nggak mau kecolongan nih, gimana caranya biar gak kecolongan gitu. Jadi main ya harus bisa bareng sama mereka. Mesti ngerti lah, ada yang kayak ya mau mereka Mobile Legend, Roblox, Free Fire, gue mesti tahu nih gimana gitu. Tapi dalam lo mempelajari itu semua segala macam, maksudnya kan jadi akan menyita waktu lagi kan. Sedangkan kegiatan lo kan juga banyak, ada syuting. Ya gue nggak into ke situ, ntar gue jadi gamers kan. Iya. Tapi at least gue tahu bahwa at least gue tahu kalau kita bisa lihat mana yang udah pantas belum di umur dia, mana yang enggak. Terus kalau sama yang besar nih, yang sekarang aku selalu sampai adalah kayak mama percaya ya sama kamu gitu. I give my trust supaya kalau dia melanggar itu ya dia membuat gue kecewa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi I do believe in you sama apa yang dibikin gitu. Bener sih. Karena kan cowok emang kayaknya butuh itu ya dibandingin kalau cewek kan yang paling kecil kan emang sahabat banget ya. Kalau cewek tuh kan kayak yang melo, kayak mau pergi aja tuh pasti kayak mau peluk dulu, mau nganter mama sampai pergi gitu-gitu. Padahal telat nih, ayo dong mama udah telat nih gitu kan. Terus pinky swear promise, terbawain ini itu gitu. Kalau cewek kan, kalau cowok kan lebih cool gitu. Lebih kayak nggak mau mesra-mesraan lah. Iya. Gitu, tapi mereka sama aku sering masih kayak mama peluk gitu. Nice. Iya masih yang gede pun Arsen masih. Mau di kantor, kita lagi di kantor datang pun masih kayak peluk, padahal tinggi lebih tinggi dari aku gitu kan. Bagus. Karena memang ya berusahanya sih cuman pengen bikin mereka nyaman aja sih. Karena pengen jadi teman, pengennya mereka nyaman, pengennya mereka kayak ya udah cerita aja sih gitu. Jadi selalu kayak gue berusaha supaya mereka jujur, mau itu pahit ataupun manis tuh cerita aja gitu. Karena jangan sampai mereka cerita ke orang yang salah, pembisik yang salah gitu kan. Gitu. Lu pernah dipanggil sama guru gara-gara tingkah laku anak? Pernah sih. Karena gue SMP tuh gue dipanggil masuk BK gue. Lu pernah nggak? Pernah masuk BK nggak? Pernah lah, pasti pernah. Udah pernah. Pernah. Kalau Arsen pernah sih pasti. Arsen tuh kan emang gimana orangnya, cuek banget. Cuek banget sih Arsen tuh. Santai banget dia tuh bisa kayak
ngerjain ulangan tuh dia nggak bisa, ya udah nggak bisa Bu gitu. Sesantai itu, kayak bang kompetitif loh jiwanya loh, mikir dulu sebentar gitu, nggak bisa. Sesantai tapi nggak apa ya, mungkin bukan fieldnya dia. Iya, dan gue pun mengerti. Akhirnya gue ngajak ngobrol bahwa Mama nggak minta nilai kamu yang kayak berlomba-lomba untuk itu, at least aman sih ya. Nggak usah deh, nggak usah ranking 1, nggak usah. Aku bukan orang yang kayak gitu. Aku bukan orang tua yang kayak. Kamu buktinya kan tidak juara majalah kawanku tapi jadi iya benar. Iya, emang itu kan kayak jalannya Allah gitu. Jadi makanya aku juga akhirnya menjelaskan sama seluruh keluarga gitu, terus sama ayah bundanya gitu, bahwa kayak kalau emang Arsen punya passion yang lain, kita fasilitasin. Tapi memang biar gimana pun SMA sampai kuliah jalan aja gitu loh. Meskipun nggak harus yang kayak 1, 2, 3 atau 10 besar, nggak penting gitu. Karena memang kalau itu bukan passionnya mau gimana? Kalau dia emang pintar di olahraga, masa gue mau paksa dia fisika? Ibaratnya gitu kan. Kalau dia di art, masa dia harus bisa IPS gitu loh kan, harus akuntansi? Nggak mungkin lah. Karena memang buat aku di era zaman sekarang tuh kayak mau jadi apapun asal fokus sih gitu. Jadi kalau emang senangnya masak, senangnya musik, senangnya apa, ya yang penting fokus sama itu. Kayaknya mesti begitu sih sebenarnya orang tua yang karena support anaknya yang anaknya suka gitu. Tapi kan memang kita sekarang dari zaman kita ya, kita ada di era yang nggak kita bisa mesti pintar di semua pelajaran kan. Padahal guru ya kita masih. Padahal kan gurunya guru agama satu kan. Nanti guru matematika beda guru kan. Tapi kita harus pintar di semua gitu. Makanya akhirnya gue mikir kayak enggak, anak gue yang penting keberat banget sih. Gue pakai tas tarik ya. Koper ya bener. Saking punggung gue sakit karena zaman SD gitu kan, SMP SMA tuh kan lantai 3 gitu kan, lantai 2. Terus tarik gerak gitu. Enggak ada zaman loker kayak sekarang. Kalau sekarang anak-anak bukunya ditinggal, yang dibawa pulang yang perlu aja PR kan. Keren banget ya. Zaman dulu pundak ini sakit loh ya kan. Jadi emang ya itu sih, aku kayak nggak apa-apa, nggak usah perfect di semuanya gitu. Yang penting kita sebagai orang tua bisa baca gitu. Dan bisa bikin mereka menentukan kamu tuh sukanya apa sih. Jadi bukan mama sukanya apa untuk kamu gitu, tapi kamu sukanya apa gitu. Oke, itu bagus sih. Jadi makin dewasa lah anaknya juga. Iya. Insyaallah sih. Dia lebih passion kan nanti ngerjain, menjalankan hidup dia itu kan. Benar, setuju sih. Riz, aku juga penasaran. Kamu sebagai orang tua gitu ya, punya anak 3, sempet ini nggak kehilangan waktu me time? Karena kan ngurus 3 anak, terus kamu punya bisnis, punya karir nyanyi juga, acting juga segala macam. Me time itu susah nggak? Enggak sih. Kalau aku tuh me time-nya seperti apa sih seorang ibu itu dia? Gini, kan orang beda-beda ya. Kalau buat aku tuh kayak bisa nonton, gue bisa tidurnya gue udah happy banget gitu ya. Jadi emang bukan orang yang kayak me time gue tuh bukan kayak healing ke tempat yang mewah dan lain-lain. Tapi kalau emang ditanya gue happy-nya apa, kalau gue bisa punya waktu istirahat nonton aja itu udah bikin gue happy. Tapi kalau mau yang gue pergi, gue seneng alam. Gue seneng snorkeling, gue seneng naik gunung, gue seneng menikmati kayak gue ke Curug gitu ya, apa namanya tuh, air terjun gitu ya. Itu enjoy banget buat gue. Kayak semua hal-hal yang penat gitu di hidup tuh kayak lepas. Dan karena kan di situ kita butuh fisik ya. Jadi gue ngerasa Indonesia tuh kan kaya banget. Indonesia tuh bagus banget dan itu nggak mahal. Cuman syaratnya adalah satu, lo mesti punya fisik yang kuat. Karena lo punya duit banyak, lo gak bakal bisa ke air terjun itu kalau lo harus jalan berkilo-kilo dengan keadaan yang gak sehat gitu. Itu sih. Tapi sekarang lagi sehat gak? Insya Allah sehat gak sehat. Sampai emang dan emang kalau aku ngerasa kayak AC sih sebenarnya. Kayak ada di ruangan yang terus-terusan ber-AC, keluar panas masuk mobil itu yang lebih bikin gampang nggak fit gitu kan. Tapi kalau ditanyain me time, dari dulu aku dan keluarga tuh polanya komunikasi. Jadi emang udah dicontohin dan akhirnya ke anak-anak pun dicontohin. Jadi kayak kalau aku butuh waktu, aku bilang mama boleh tidur sebentar gitu. Terus kayak misalnya mau kerja gitu, aku ngomong sama mereka, kayak kita diskusi, mereka mau apa, aku mau apa. Jadi sampai detik ini emang ngobrol sih. Dan aku emang sama semua orang di sekitarku ya cuman punya kuncinya komunikasi. Karena gue percaya gak ada masalah yang gak bisa diselesain kalau kita komunikasi gitu sih. Anjay. Gila sih. Terus ini Mas, ini gue ada satu yang momen yang gue bener-bener kayak waktu di ruangan lagi nunggu, itu gue bener-bener kayak wah gila dia bisa santai itu ya, kayak ngadepin satu momen gitu. Kayak waktu itu ada
mungkin boleh ceritain yang kasus Cila kali waktu itu. Oh oke, jadi Iya. Cila main ke rumah ayahnya Aca, ya kan. Terus itu emang karena lagi anget-angetnya, jadi kita ngobrol gitu loh. Kayak anak gue main nih ke rumah bapaknya Acen, terus dia nempel gelendotan gitu kan. Terus kayak yang manja-manjaan, padahal dia nggak tahu itu mantan gue gitu kan. Iya. Buat gue kayak Anak-anak nggak ngerti. dan gitu. dia ketawa aja Iya, gitu. ketawa. Lucu. Karena buat gue kayak acceptance gitu loh, kayak buat aku tuh berdamai sama semua keadaan yang memang nggak bisa kita atur gitu. Dan kayak aku tuh bisa bersahabat sama Bibi, terus punya pola komunikasi yang baik sama mereka, meskipun ibaratnya kan kalau orang mikir kan itu mantan ya gitu ya. Itu kayak karena itu goalsku adalah aku harus bisa berdamai dan santai sama mereka, karena biar bagaimanapun gini ya, mungkin kita bisa gagal jadi suami istri, tapi kita nggak boleh gagal jadi orang tua gitu. Jadi buat gue karena anak tuh nggak bisa pilih dia lahir dari rahim siapa. Dia nggak bisa pilih. Kalau gue bisa pilih nih, gue pilih nih misalnya kayak ya Akbari atau kayak bapak gue yang ini, gue yang ini iya, ya. gue mau lahir di Indonesia sih. Iya nggak sih Mas? Lo nggak mau lahir di Indonesia. Iya dong. Terus lo ngelihat siapa nih ya yang hebat-hebat di luar negeri, lo mau jadi anak mereka gitu ya. Iya bener. Iya, lo mau bikinnya mereka yang punya siapa nih, yang punya Facebook, yang punya siapa kan. Elon Musk. Iya kan. Tapi ya karena itulah anak gitu. Anak tuh kayak lahir kayak oh gue anaknya Risti nih gitu. Oh gue anaknya Rifki nih. Oh Rifki pisah nih misalnya gitu ya. Dan gimana caranya mereka tetap hidup gitu. Karena emang hidup jalan terus kan. Jadi akhirnya ya tapi bisa punya pemikiran kayak gini kan emang waktu sih menurut gue. Sabar tuh waktu. Kayak misalnya gue minta maaf sama lo, kayak gue udah minta maaf, kok lo gak mau sih balik lagi kayak dulu gitu semula. Karena waktu gitu. Nanti gak bisa lo push semuanya. Jadi kayak aku pun berdamai sama kayak bisa bikin anak-anak tuh santai main ke rumah Rifki sama Bibi. Mereka baik banget main sama anak-anak aku. Mereka malah kayak, kalau lo sibuk anak-anak main sini aja. Dan kita tetanggaan itu kayak, gue mau jadi orang yang bersyukur sih gitu. Gue gak mau jadi orang yang banyak ngeluh atau maksain maunya gue. Jadi pada saat gue melihat mereka happy, gue dikirimin video Bibi ketawa-ketawa gitu ya. Itu ada satu detik kayak ini awkward gitu loh ya kan, pas gue liat kayak ini awkward nih di gue gitu. Tapi gue tetap lebih punya penuh syukur dibandingin perasaan yang lain gitu, karena kayak gila ini achievement loh gitu, nggak semua orang bisa kayak gini gitu loh. Jadi gue bisa bersahabat sama Bibi, di mana pada saat Bibi menikah sama Rifki, agreement gue adalah gue akan ngobrol sama Bibi. Gue akan ngobrol sama Rifki karena gue tahu biar bagaimanapun perempuan pasti punya perasaan yang lain, dan itu akan jauh lebih tenang, dan itu berhasil, itu formula yang berhasil buat gue. Jadi kayak Bibi mau menanya apa aja sama gue mau nanya apa aja sama Bibi soal arsen gitu, dan itu akhirnya kita jadi saudara gitu loh. Jadi kayak ya udah, mungkin emang bukan soal suami istri, tapi ini soal anak gitu sih, ya gitu sih. Wow, keren ya. Dan emang gak gampang, dan emang tidak semuanya sudah semulus itu. Tapi gue berupaya untuk membuat itu pelan-pelan sih gitu. Tapi gue melihat lu sangat sepositif itu gitu, energi lu kerasa itu positif, dan ya susah gitu. Kayak gue aja nih ya, gue masih cetek banget gitu. Gue tuh terakhir pacaran 7 tahun yang lalu. Terus kayak lama dan untuk kayak untuk apa, move on kah? Untuk maksudnya untuk membuka hati lagi, untuk jatuh cinta lagi, untuk patah hati lagi tuh males gitu, susah gitu. Kayak berat gitu. Tapi lu bisa menjalani itu dengan positif gitu. Mungkin karena gini, setelah gue hijrah di 2012, gue banyak belajar banget soal Islam dan jawaban-jawaban menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi kayak gini, gue juga pernah pacaran terus kayak sampai di titik ujung yang sebenarnya kalau kita berupaya mungkin kita menikah misalnya gitu ya, tapi akhirnya enggak gitu. Gue sadar banget dalam Islam bahwa ternyata apa yang Allah siapin buat lo mau tinggalin pun akan jadi milik lo. Tapi apa yang lo genggam erat, kalau emang kata Tuhan enggak Bari, dia bukan buat lo, akhirnya lo harus melepaskan gitu. Dan di saat gue udah dapetin jawaban itu, gue mendapatkan jawaban buat diri gue sendiri adalah bahwa titik tertinggi dalam mencintai lo mengikhlaskan gitu. Jadi kayak lo cinta sama orang tapi emang kata Tuhan enggak, ya ikhlasin gitu, gak bisa lo apa-apain. Karena lo gak tahu cerita nanti next kalau tiba-tiba dipertemukan sama dia bisa gitu. Dan pada saat gue sama mantan gue itu ketemu lagi, ya kita maaf-maafan, gue cuma sesantai jawab kayak ya udahlah, orang gak jodoh, mau gimana, ya udah jadi temen aja gitu. Akhirnya gue bisa temenan sama mantan-mantan gue karena emang kayak ya kita gak jodoh, lo mau paksain apa gitu. Karena kalau rasa tuh kan
nggak bisa dipaksa ya. Iya betul setuju. Gue suka sama orang suka sama gue nggak bisa paksa. Tapi buat gue itu akan jadi hubungan, akan jadi cinta kalau saling. Dua-duanya harus saling berupaya, saling mencintai, saling toleransi. Tapi kalau cuma satu doang ya lo cinta sendiri sebenarnya. Gitu. Cinta sendiri. Pahit lagu lagi. Iya. Bikin deh mas. Dulu lah mas. Bakal ada lagu tentang religi gitu nggak mas? Yang tapi percintaan gitu? Ada mas, ada. Stoknya banyak banget dia. Udah banyak stok ya berarti. Ada satu lagu tuh. Ini hits nanti nih mas. Insyaallah. Karena kalau cinta di religi tuh general banget ya. Maksudnya bisa cinta sama pasangan, bisa sama orang tua, bisa sama anak, bisa sahabat, bisa sama diri sendiri gitu kan ya. Sama Tuhan gitu. Iya. Oke. Kalian dalam menyanyikan lagu religi itu ada beban gak sih? Kayak maksudnya berarti kan kalau nyanyi lagu religi orang nih berasumsi kayak kita udah di iman yang tertentu nih di tingkatan itu tertentu. Itu kan image-nya gitu banget ya. Iya gitu kan. Image-nya suka ngomong ini sih. Tapi memang kita lebih ke mengingatkan untuk diri kita sendiri juga sih mas sebenarnya. Makanya kalau lirik-lirik lagu kita itu nggak yang berat-berat banget sih sebenarnya. Kayak lebih general. Lebih kayak ngobrol terus kayak ya mungkin relate sehari-hari gitu. Berusaha nggak menggurui juga kan. Iya, itu dia kan. Itu, ya. Jadi memang pengingat untuk kita juga sih sebenarnya untuk kita ke depannya seperti apa gitu kan. Dan kalau aku sama Kaeng tuh emang kayak akhirnya kita membuat formula kita bikin lagu tuh sejak kita bahas soal afirmasi itu nggak sih? Kayak kita ngebahas kayak Kak kita boleh nggak sih kalau bikin lagu tuh jangan ada lagu yang afirmasinya tuh negatif gitu. Jadi kita mau bikin lagu itu tuh yang lagu itu kan diputar terus ya. Jadi kalau lo kayak nyanyiin lagu yang kayak gue hancur nih, gue lemah nih, gue patah nih kayak gitu terus nanti hidupnya jadinya. Jadi akhirnya kayak kita bikin lagu doa ya Kak, supaya orang-orang yang denger tuh kayak kuat gitu. Jadi dan memang di semua lagu kita itu mau kayak gimana pun di endingnya tuh pasti kayak motivasi semangat. Jadi kayak lagu yang sabar tak ada batasnya, di endingnya itu ada lirik terakhir adalah lebih dari indah akhirnya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa lo sabar aja, ntar lebih dari indah nih akhirnya gitu. Kayak sabar aja. Amin. Itu kan bikin orang semangat ya, kayak iya ya gitu, biar semangat. Bener, gokil sih. Lu kapok dengan jatuh cinta nggak kira-kira, Riz? Nggak sih. Maksudnya buat gue cinta tuh kan general banget ya. Kayak gue bisa mengalihkan perasaan cinta itu sama hal-hal yang lebih positif gitu. Jadi kalau ditanyain gue kapok, enggak sih, karena setiap kegagalan yang terjadi sama gue tuh di depannya akhirnya ada hikmah gitu. Ada pembelajaran. Gue orang yang menikmati momen, jadi pasti ada momen-momen baik yang bisa gue ambil gitu kan. Terus apa ya? Kayak kalau gue pribadi, gue ngerasa kalau emang lagi nggak fokus ke situ ya nggak apa-apa gitu. Itu sih. Soal lu Mas, cinta. gimana? Enggak kapok mas. So kan itu kan cinta itu bagian dari anugerah sih sebenarnya memang ya. Karena kan rasa itu kan dikirim dari Allah juga ke kita gitu mas. Rasa itu kita dengan jodoh siapa, kita nanti cinta ke siapa itu Allah yang ngasih semua sih menurutku gitu. Jadi kita nggak akan bisa nahan dan nggak akan bisa menutup sih sebenarnya. Tetap ada aja terus nanti kalau memang udah haknya kan. Kalau aku lo gimana? Kapok aja tuh? Iya nih, 7 tahun nih mas. Gimana? Chaos sih gue. Chaos. Kayak penasaran gitu apa sih yang terjadi sampai chaos gitu? Kayak apa lo tuh emang tipe yang kayak lo tuh cinta banget kayak bucin gitu nggak sih? Iya, gue gitu. Dan kayak gue nggak mau patah hati sama orang yang tidak tepat itu. Jadi kayak kayak gitu. Ya tapi bukannya gini, bukankah memang umumnya gitu ya? Ini menarik sih, gue ditanyain sendiri tuh gue bukankah umumnya tuh emang kayak soal mencintai dan dicintai, menyakiti dan disakiti gitu loh. Kayak bener sih. Kayak maksudnya kayak berpisah pun orang tuh bisa pisah hidup atau pisah mati kan kayak gitu. Itu kan option dalam perasaan cinta gitu. Kayak gue terlalu pengecut aja. Gue kayak jadi lo gak mudah jatuh cinta ya? Atau sebenarnya lo cinta tak maksudnya suka lah ya, jangan ngomong cinta lah itu kan kayak lebih dalam ya, dalam. Jadi kayak lo bisa tertarik sama orang tapi lo akhirnya menarik diri lagi gitu. Iya kayak gitu. Kayak Parno duluan gitu. Iya. Tapi gue pas suka sama dia skenario gue udah kayak banyak gitu. Terus gue kalau nikah udah gini. Tapi nggak ada yang eksekusi. Ya itu berarti lo tuh kayak itu lo panjang angan, lo prasangka buruk, lo nggak boleh, lo harus percaya sama ketetapan Allah lah. Gitu ya. Kayak kalau kayak gitu kan lo jadinya berprasangka buruk kayak nanti kalau gini gimana nih. Buka gitu kan. Mas. Gue tuh berkali-kali bilang kayak gue gak bakal nikah deh gitu. Kayak gitu. Terus kayak nyokap gue bete gitu kayak
Nyokap gue sempet ngira gue gay gitu-gitu. Iya kayak gitu. Tapi enggak kan? Enggak. Gue masih straight banget. Cuman ya itu kayak nggak tahu. Iya. Iya, Karena emang Gimana maksudnya ya, mungkin karena kalau buat gue kayak nggak masalah sih. Semua pilihan yang dipilih sama manusia tuh nggak ada yang salah menurut gue. Jadi kalaupun mau lo pilih itu ya better terlambat daripada salah sebenarnya. Ya nggak sih, nggak apa-apa kalau emang lo menjadi pilihan orang yang kayak, karena ada orang yang kayak mungkin kalau kayak gue belum lebih berani aja. iya bener, kalau gue mungkin lebih milih kayak ya udah kalau emang gue gagal itu pilihan gue bertanggung jawab. Tapi kalau kayak lo mungkin lo bakal lebih pilih matang persiapannya supaya nggak ada tuh perasaan gagal itu gitu kan. Belum tentu matang juga sebenarnya padahal kan. Bukan jaminan kan. Siapa yang lo tahu, makanya gue bilang lo berprasangka karena lo nggak, sebenarnya kita nggak tahu. Bener sih. We're not, we never know what gonna happen next gitu. Kayak besok ceritanya berubah aja bisa ya kan. Iya. Bener sih. Gak apa-apa sih, tapi just enjoy it, your life. Just enjoy. Tapi thank you, hari ini sangat menyenangkan obrolannya. Masya Allah. Dan silahkan didengarkan lagunya mereka berdua di situ ya. Bisa sambil menikmati perjalanan atau sambil nyuapin anak gitu ya. Atau sambil ngapain lagi yang lebih cocok? Ngapain aja sih sebenarnya, kayak ya lagi sama bareng sama teman-teman atau kalian lagi ngerasa sendiri gitu ya, lagi kayak lagi ngerasa kayak nggak tahu mesti ngapain, ngerasa lagi capek banget kan, juga bisa dengar lagu ini. Iya, benar. Dan juga bisa Sabar order di tak ada Stilen ya, batasnya. jangan lupa. Thank you. So gue Akbari, Eng Charlie. Saya Risi Tagor. terima kasih sudah Terima tertanduk. kasih. Bye bye. Bye.